Jadi kalau terang sedikit tentang ulum tafsir ya, tentang ilmu tafsir kaidahnya itu pokoknya kalau Makkiyah itu turun sebelum nopo hijrah. Nah Madinah ini turun setelah nopo hijrah, meskipun secara geografis turun di Mekah. Misalnya surat Fatah itu turun di Mekah, tapi setelah Nabi posisi nopo hijrah, maka surat Fatah tetap berkategori nopo Madaniyah, padahal turunnya di Mekah karena turun pas Sulhul Hudaybiyah atau pas Nabi di Mekah. Kaidah Makkiyah juga sama, bisa saja Nabi pas jalan-jalan di Syam atau di mana kemudian ada surat itu, maka berstatus Makkiyah asal periode itu sebelum apa? Hijrah. Kalau terang ulumul Quran, Imam Syafi'i ketika ngarang kitab Ar-Risalah, Ar-Risalah itu karangan kaul jadid Imam Syafi'i. Niku memulai dengan kalimat pulau jeeling wal kufar sinfani, orang kafir itu ada dua. Ketika Nabi menjadi Nabi, diutus jadi Nabi, itu orang kafir itu ada dua jenis. Satu jenis yang tidak ahli kitab, ini ku kafir Mekah, jadi tidak Nasrani juga tidak nopo Yahudi. Bahasa yang kayak saya itu non semitik nopo, bahasa yang kayak nopo non semitik, tidak punya kitab samawi. Ini penting ya. Kedua kafir-kafir semitik, ini ku kafir-kafir yang punya nopo kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ini bahasa agama. Nah, bahasa negara ya nggak ada, bangsa Indonesia nggak ada bahasa kafir, no? Semuanya warga no? Indonesia. Jadi ini konstitusi agama. Kalau negara ya semuanya warga no? Warga negara Indonesia. Kalau sering ditakut itu yang sering kalau disuani yang kan, bela legus ini tuh hukum negara bukan hukum agama. Jangan kalau enak orang malah ngomong kan bela, aku soal biasa wae cara. Dengerin ya. Nah sampean kepengen maknani Quran sesuai tradisi ulama sing musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu mikirnya ngoten. Saya ulang lagi ya. Orang kafir itu ada dua. Satu kafir yang tidak punya kitab samawi atau disebut musyrik Mekah. Ini kampungan sekali ya, ortodok, kampungan, desa, naif. Jadi dia anak wedok dipateni mergo marai camah, gak kena dijak perang, gak kena dijak mergawe. Terus watu disembah-sembah dewi, ngono bosen digenti watu sing luwih apik. Pokoke aneh, sikape ku aneh. Tapi cerdas. Ya ono cerdas. Cerdas iku bisa nyebut lafaz Allah, tapi ora paham. Jadi ya aneh, wong kafir yo pancen wong salah, pancen wong aneh. Dan ini yang dimaksud qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Rungokno tenan. Ketika orang kafir Mekah itu punya tradisi menfisikkan Tuhan. Ya napa menfisikkan Tuhan. Jadi jenenge Tuhan itu ya Lata Uzza gawe watu terus disembah. Ada fisiknya napa? Ada jisimnya, ada bentuk fisik. Sehingga ketika Nabi muni nyembah Allah, mereka tanya, Muhammad, nggak apa-apa kita nyembah Allah, tapi terangkan dulu Tuhan kamu itu dari perak, apa dari emas, apa dari batu. Ini kan jelas, dia cara bertanya itu sesuai kaidah mereka, kalau Tuhan itu harus apa? Fisik. Terus kanjeng Nabi dikandhawa Allah, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, saya tidak menyembah apa yang kalian sembah, yaitu bebatuan tadi. Andaikan orang kafir ini kok kafir Yahudi, tentu nggak ada ayat la a'budu ma ta'budun, karena orang Yahudi itu penyembah Allah, yaitu mereka nyebut Yahweh. Jika ayat ini tidak tentang hubungan Nabi dan orang apa? Yahudi. Ya ini rada jelimet, ben rada pinter. Ajane aku ya ora menarik cara-cara. Tapi kena sing sekolah sudah jadi dokter. Lah, maksudnya kan rada jelimet. Tak ulang lagi ya. Sehingga qul ya ayyuhal kafirun di ayat itu diartikan kafir apa? Mekah, yaitu yang masih menfisikkan apa? Tuhan. Apa yang masih menfisikkan apa? Tuhan. Makanya Nabi disuruh dawa la abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma. Beda dengan kafir Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani, Nabi kalau dialek dengan mereka sering dawa Allahu Rabbuna wa Rabbukum.
karena orang Nasrani ya yang ngakui Tuhan Allah, meskipun menambahkan Tuhan Bapak dan Tuhan Ibu dan Tuhan Anak, tapi kan tetap Tuhan induknya Allah. Orang Yahudi nyebut Yahweh. Jadi rada jelimet, tapi tak latih pinter gitu, kemajuan. Jadi paham ya? Ibu paham nara paham. Mantas sababi komen bahwa apa? Minum gaya ini paham, insya Allah ya paham. Ya saya ulang lagi ya. Sehingga ulama nahwu itu hampir sepakat mengatakan jika ada ataf maka bukti berbeda. Misalnya Ja'a Zaidun wa Amrun, Zaid datang dan Amar, berarti Zaid tidak Amar, Amar ya tidak Zaid. Karena al-atfu yaktadi tawayur, kalau ada ataf berarti orangnya beda. Padahal di surat Juz Amma itu kan ada lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi orang kafir itu satu min ahlil kitab, dua wal musyrikin. Artinya musyrikin gaya kafirnya beda dengan gaya kafirnya ahli kitab. Ahli kitab gaya kafirnya beda dengan wal musyrikin karena pakai apa? Ataf. Kalau ataf itu yaktadid tahoyir, meskipun lafadznya sama sekalipun. Misalnya ada orang bilang Ja'a Zaidun wa Zaidun, pasti ada Zaid yang anaknya Amar, mungkin ada Zaid yang anaknya Karmin, meskipun namanya sama-sama Zaid. Tapi kalau dikatakan Ja'a Zaidun wa Zaidun, pasti Zaid yang berbeda. Paham ya? Karena ataf yaktadid tahoyir. Nah, dua tipikal orang kafir ini ya punya selera yang beda, punya gaya hidup yang beda. Yang satu menyembah batu, menyembah apa pohon besar, menyembah apa, disebut era modern disebut non semitik, nggak punya kitab sama. Ini polemiknya dengan Nabi itu ya polemik Tuhan, dan ini mereka anti hari kebangkitan. Beda dengan kafir ahli kitab, mereka kan nggak anti ahli kebangkitan, cuma mereka mengklaim kalau mereka yang ahli surga, yaitu kalau orang Nasrani mati misalnya kan sudah tenang bersama Bapak di surga. Kalau kafir Mekah nggak percaya adanya surga, makanya mereka protes, Muhammad masa sudah jadi tulang belulang menjadi manusia lagi, itu tidak mungkin. Apa ada kafir Nasrani yang bilang demikian? Kan tidak ada. Yang bilang begitu kan kafir ahli kitab. Karena maksudnya yang bilang gitu orang musyrik Mekah, yang ahli kitab kan bilang surga itu milik kita.